Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Adai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini, gue akan coba untuk membandingkan atau mempersuskan ikan cana pulkra versus ikan cana maru. Kira-kira mana sih ikan yang terbaik? Dan gue disclaimer di sini gue bukan siapa-siapa, gue bukan apa-apa, dan gue di sini penilaiannya, membandingkannya berdasarkan opini gue pribadi. Jadi ini bakal subjektif banget. Jadi seperti episode sebelumnya mengenai ikan Oscar sama ikan piokbas. Jadi gue di sini bakal membandingkan ikan cana pulkra sama ikan cana maru ini berdasarkan 5 kategori. Gue singkat menjadi PPKH. Jadi gue kalau SMA itu ya, kalau SMA dulu, kalau gue belajar biologi, belajar apapun yang ngapal kayak gitu, pasti gue tuh ngafalnya dengan kayak singkatan gitu. Kayak ini misalkan indikatornya itu kan ada 5, ada penampilan, perawatan, pakan, karakter, dan juga ada harga. Jadi PPKH. P-nya 3 ya, 3 PKH. Berarti ya gue singkat seperti itu sih biar lebih mudah untuk menghafalnya. Kayak gitu guys. Jadi kita masuk kepada indikator yang pertama, yaitu mengenai pakan. Di sini bakal gue milih yang menang adalah ikan cana pulkra. Jadi gue di sini kenapa milih ikan cana pulkra? Karena kalau menurut gue pribadi, cana pulkra ini dia karakternya lebih bandel. Ikannya ini lebih lebih cenderung untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi kalau misalkan dikasih pakan apapun, dia tuh langsung lahap banget untuk memakannya gitu. Beda dengan ikan cana maru. Cana maru ini kalau menurut gue cenderung lebih rewel kalau soal makan. Jadi ada beberapa yang emang kalau pengalaman gue pribadi ya, ada pakan yang emang ketika gue kasih cana pulkra ini tuh lahap banget gitu. Namun ketika pas gue kasih kepada ikan cana maru ini kayak ogah-ogahan dan gak lahap lah kalau soal makanan. Mungkin dimakan, cuman gak bakal selahap ikan cana pulkra. Itu kalau menurut gue ya. Jadi alasannya kayak gitu sih, ikan cana pulkra ini dia cenderung lebih lahap ketika makan, beda dengan cana maru males gitu ketika untuk makan. Seperti itu guys, itu pengalaman gue pribadi ya. Mungkin di sini bakal gue bahas mengenai, kan gue melihara cana pulkra sama cana maru ini, mereka belum berukuran dewasa ya. Cana maru gue itu waktu itu berukuran 17 cm, dan cana pulkra gue ini ya sampai 15 cm, jadi sampai ukuran remaja lah, dan gue belum ada pengalaman melihara sampai dia 20 cm up lah, seperti itu guys. Lalu untuk indikator yang selanjutnya yaitu mengenai penampilan. Di sini bakal gue milih yang menang adalah ikan cana maru. Kenapa? Karena cana maru ini kalau menurut gue pribadi, ini kalau dia kelihatannya ikannya bagus ya. Mungkin ini berdasarkan preferensi gue sih, berdasarkan kalau gue ngelihat cana maru, ketika dia warnanya udah kuning banget, warnanya itu kelihatan bunganya itu ada, wah itu top banget sih kalau menurut gua pribadi. Jadi cana maru ini penampilannya menang sih kalau menurut gua pribadi dibandingkan ikan cana pulkra. Namun di sisi lain sebenarnya gua nggak bisa bilang cana pulkra ini jelek ya. Mungkin kalau dibanding cana maru ya lebih bagus cana maru, tapi kalau misalkan dibilang jelek, cana pulkra ini kalau menurut gue punya penampilan yang emang bagus juga gitu. Kayak misal warnanya biru, sirip untuk geraknya itu kan ada belang-belangnya, itu sih yang menurut gue jatuh cinta kepada ikan cana pulkra. Jadi penampilannya ya menarik juga gitu. Namun kalau menurut gue dibanding cana maru ini memiliki penampilan yang lebih menarik dibandingkan cana pulkra. Kalau syarat dan ketentuannya ini cana marunya dia cenderung cenderung udah bagus lah kayak gitu. Lalu untuk indikator yang selanjutnya yaitu mengenai perawatan. Di sini yang bakal gue menangin adalah cana pulkra. Kenapa? Karena kalau ikan cana ini menurut gue pribadi, kepuasan atau perawatan si ikan cana ini adalah ketika berhasil untuk membuat yang pertama mentalnya, yang kedua penampilannya ini bagus kayak gitu guys. Dan kalau menurut gue cana maru ini susah banget untuk membuat treatment dia ini warnanya bagus. Itu menurut pengalaman gue pribadi ya. Beda dengan cana pulkra, kalau menurut gue dia cenderung lebih mudah untuk dirawat dan muncul kebiruannya kayak gitu guys. Itu menurut gue ya. Tapi emang cana pulkra gue akuin warnanya belum kebiruan, warnanya juga masih gak terlalu bagus lah. Namun gue bilang cana pulkra gue ya warnanya cukup bagus lah kayak gitu. Pengalaman gue pribadi, cana maru ini perawatannya lebih susah karena
perlu kesabaran, perlu ketelatenan, dan juga ukurannya ini Channa Maru dia lebih besar dibandingkan Channa Pulchra. Dan itu pun berlanjut kepada faktor yang berikutnya kenapa gua milih perawatan lebih gampang Channa Pulchra, karena Channa Maru ini menurut gua tanknya ya dia itu butuh yang lebih besar dibandingkan dengan Channa Pulchra. Karena Channa Maru ini kalau menurut gua ya standarnya 1 meter sampai 1,5 meter lah. Itu ideal banget sih kalau menurut gua buat Channa Maru. Karena ukurannya itu bisa sampai ya 70, 80, 90 sampai 1 meter lah untuk Channa Maru ini guys. Berbanding terbalik dengan Channa Pulchra yang emang ukurannya ini cuma sampai 27 sentian. Itu udah paling dewasa, udah paling mentok banget di ukurannya. Jadinya ya mungkin tank di ukuran 50, 60, 70 sampai 1 meter ya menurut gue udah sangat ideal gitu bagi Channa Pulchra kayak gitu guys. Jadi untuk perawatan ya yang menang kalau menurut gue ya jelas Channa Pulchra. Penyediaan tanknya lebih mudah dan juga dalam manajemen pakannya kalau menurut gue lebih mudah untuk diterapkan dilakukan kepada Channa Pulchra. Kayak gitu guys. Lalu berlanjut kepada indikator yang selanjutnya yaitu mengenai karakter. Sebenarnya kalau karakter ikan Channa kalau menurut gue cenderung semuanya sama ya. Mereka itu cenderung ikan yang galak, teritorial, individual, jadi harus di single tank lah kayak gitu guys. Mungkin di sini maksud karakter di sini adalah ketika dia mudah untuk dikontrol karakternya ya. Jadi kalau menurut gue pribadi yang mudah untuk dikontrol karakternya ini adalah ikan Channa Pulchra kayak gitu guys. Jadi Channa Pulchra ini kalau menurut gue lebih mudah untuk dilatih mentalnya menjadi lebih galak gitu. Jadi ya kesenangan dalam melihara ikan Channa kalau menurut gue pribadi ketika akan dia ngasih makan, ketika dia itu ngerti kepada kita gitu, mau kita tunjuk-tunjuk pakai tangan, mau kita pakai apa ya, pakai jangkrik, pakai apa gitu kan, ketika dia ngerti itu sih kalau menurut gue kesenangan dalam melihara ikan Channa. Dan Channa Pulchra ini menurut gue pribadi lebih mudah untuk dikendalikan, dijinakan, dan ya karakternya yang galak ini lebih segera untuk muncul itu di Channa Pulchra dibandingkan ikan Channa Maru. Itu kalau menurut gue pribadi ya. Jadi yang menang di sini untuk karakter adalah ikan Channa Pulchra kayak gitu guys. Dan untuk indikator yang selanjutnya itu mengenai harga. Kalau harga mungkin gue bakal milih adalah ikan Channa Maru kayak gitu. Jadi kalau Channa Maru sebenarnya kalau babynya dia cenderung lebih mahal, namun ketika dia ukuran dewasanya cenderung lebih mahal guys kayak gitu. Jadi kalau Channa Maru harganya itu bisa nyampe sejutaan gitu, bisa nyampe jutaan, 3 juta, 4 juta, bahkan ada yang nyampe 5 juta, 7 juta, bahkan ada yang nyampe ditukar sama 2 super red, 2 ikan arwana super red gitu kan. Jadi harganya kalau menurut gua cenderung lebih unlimited lah dibandingkan ikan Channa Pulchra. Kalau menurut gua Channa Pulchra dia cenderung lebih terjangkau lah. Mungkin paling mahal ya di angka sejutaan sih, ya mentok 2 juta kurang lah. Itu untuk harga Channa Pulchra. Namun untuk ukuran babynya, menurut gue pribadi lebih murah Channa Maru dibandingkan Channa Pulchra. Kayak ibaratnya kayak video sebelumnya ya, ikan peacock bass versus ikan Oscar. Itu ibaratnya kayak seperti itu. Kalau ikan peacock bass ini ibaratnya kayak ikan Channa Maru. Kalau ikan Oscar ini ibaratnya kayak ikan Channa Pulchra. Karena kalau dia baby, Channa Pulchra itu cenderung lebih mahal. Kalau ketika dewasanya cenderung lebih murah dibandingkan ikan Channa Maru kayak gitu guys. Jadi yang menang kalau menurut gua Channa Maru sih. Channa Maru kalau menurut gua yang lebih terjangkau harganya dan lebih mudah untuk didapatkan. Mungkin seperti itu guys. Untuk hasilnya yang menang mana? Nah jadi untuk yang menang di video kali ini adalah Channa Pulchra guys begitu. Jadi kalau berdasarkan kelima indikator yang gue sebutin tadi, ketiga indikator ini dimenangkan oleh ikan Channa Pulchra, yaitu dari segi perawatan, segi karakter, dan juga segi pakan. Yang menang ini adalah ikan Channa Pulchra. Sebenarnya itu preferensi gue ya, preferensi gue pribadi lah, pengalaman gue melihara. Ya gue prefernya ya ke ikan Channa Pulchra sih, karena tadi perawatannya lebih mudah, karakternya juga lebih mudah untuk diatur, pakannya juga lebih lahap dibandingkan ikan Channa Maru. Namun untuk penampilan dan harganya yang menang adalah ikan Channa Maru guys kayak gitu. Dan harapannya video gue ini bisa menjawab bagi kalian yang emang lagi bingung, gue mending melihara ikan Channa Pulchra atau ikan Channa Maru ya. Kalau menurut gue saranin lebih baik melihara ikan Channa Pulchra.
Kalian penyediaan tanknya bakalan lebih kecil, pakannya lebih mudah, dan ya perawatannya lebih mudah sih kalau menurut gue pribadi. Ya mungkin segitu aja video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Juga stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin hewan, kepoin aja. Bye-bye teman-teman. Holy